Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akbar Yadi, langsung ingin menjelaskan tentang praktikum pelaburan. Yang pertama itu persiapkan segala sesuatu dalam pelaburan. Dimulai dari pertama yaitu mengecek SOP standar operasi dalam artian safety-nya seperti apa. Jadi ketika nanti dinyalakan sampai ketika berakhir pelaburan itu tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, yang pertama itu persiapkan segala satu alat dan bahan seperti nantinya misalkan return besi cor, masukkan ke dalam tanur. Setelah itu nyalakan atau hidupkan pompa sirkulasi air. Lalu setelah dihidupkan pompa sirkulasi air, putar saklar yang ada di sebelah paling kiri jika di baja kurnia. Di PT tertentu mungkin cara langkahnya mirip tapi berbeda. Dari tombol yang pertama hingga tombol yang terakhir mungkin ada penjelasannya masing-masing. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang di baja kurnia. Lalu setelah itu putar handle MCB ke posisi on. Jadi di situ ada nanti putaran alat putarannya. Lalu tekan tombol hijau atau on. Jadi di situ nanti ada tulisan on, baru nyala. Nah, setelah handle posisi ke kanan, lalu power itu dinaikkan secara perlahan. Nah, di sini berfungsi sebagai merawat mesin yang baik itu seperti apa. Jadi tidak langsung dinaikkan misalkan langsung ke 400 kW. Nah, tidak. Yang pertama itu misalkan 50 kilowatt. Nah, lalu dinaikkan secara bertahap sedikit demi sedikit dalam waktu 15 menit tahan, lalu sampai batas maksimalnya itu misalkan 300 atau 500 kW tergantung dengan kita akan melabur baja misalkan yang lebih tinggi ataukah besi cor. Nah, setelah itu dapur suhunya itu diatur logam cairnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi yang tadi Akbar bilang itu sesuai dengan yang akan dibentuk dari benda cair itu akan dibuat seperti apa gitu, untuk apa, spesifikasinya seperti apa gitu. Misalkan nih di sini ada misalkan beda hidran. Nah, komposisinya apa, misalkan FC. Nah, FC itu berapa, nanti juga disesuaikan dengan suhunya. Lalu naikkan power sedikit demi sedikit. Setelah dapur penuh, lalu sudah dicek, yaitu ada 4 pengujian. Kalau yang baru tahu itu termokopel atau suhu, dalam arti nanti dicelup biar tahu suhunya itu berapa. Jadi sebelum tapping tuh ada yang namanya tes atau pengujian dulu. Yang kedua itu CE-meter atau carbon equivalent. Dalam artian di sini pengujiannya itu ya karbon gitu. Biasanya untuk besi cor doang. Kalau misalkan lebih dari beberapa paduan, biasanya yang lebih lengkap itu ada spektrometer. Nah, sebelum spektrometer ada uji beji. Nah, di sini di CPR itu punya keunikan, itu ada uji beji. Nah, di sini itu uji beji itu untuk melihat kerataan, dilihat dari biasanya bentuknya itu V. Ketika dipatahkan dilihat apakah karbonnya merata atau tidak gitu. Lalu yang terakhir itu adalah yang paling spesifik adalah spektrometer, yaitu semua komposisi itu terlihat atau dalam artian jelas gitu, tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi sehingga suhunya itu ditahan, diambil sampel, ditahan sampai beberapa waktu tertentu apakah sudah masuk dalam kategori yang diinginkan atau belum. Nah, di sini nih ada memasukkan return misalkan besi cor. Nah, di sini juga ada caranya, itu cara tersendiri dalam besi cor itu sendiri. Nah, material yang dimasukkan sesuai dengan apa yang diinginkan yang tadi Akbar bilang. Kendalanya apa saja untuk operasional? Kalau untuk di baju Korea sendiri yaitu pernah mengalami peledakan. Kenapa bisa sampai meledak? Itu umur dari dari dinding tandur itu berapa kali pakai harusnya sudah langsung diganti gitu. Nah, tetapi ini tetap dilanjutkan. Terus pernah bocor. Apa solusinya? Setelah menggunakan perhitungan baiknya itu misalkan 80 kali charging baru diganti, meskipun kita tidak tahu di dalam itu masih kuat apa tidak, tapi lebih baik menjaga keselamatan itu kan nomor satu. Nah, terus terlalu jauh jarak dari satu titik ke titik yang lain sehingga pembekuannya menjadi lebih cepat. Nah, di sini itu pernah kelebihan juga, jadi dibalikin lagi ke tanurnya. Jadi misalkan kelebihan atau misalkan komposisinya kurang, itu bisa ditambahkan. Tapi kalau kelebihan kan harus ditumpahkan dulu ke ladle yang satu baru dimasukin lagi. Nah, pernah kejadiannya seperti itu. Mungkin itu yang pernah
akbar lihat secara langsung. Terus yang terakhir itu merapikan dan mematikan. Nah, di sini itu yang terakhir sama seperti tadi, apabila proses peleburan sudah selesai, maka tekan tombol merah. Jadi setelah itu ada tekan tombol merah, itu tekan tombol stop ya, dalam artian di di tempat tandur yang di belakang itu ada tombol stop. Terus setelah itu putar saklar ke kiri atau off, mengoffkan kembali. Kan tadi kan on ke kanan, ini off ke kiri. Nah, lalu setelah itu putar lagi saklar yang kedua yang ke sebelah kiri, lalu hidupkan timer sirkulasi air. Jadi ketika nanti yang terakhir itu sirkulasi airnya jadi semakin pas dengan pendinginan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.